Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mantan Wali Kota Gorontalo Martin Taha penuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Gorontalo untuk berikan keterangan sebagai saksi atas kasus korupsi Jalan Nani Wartabone atau Eks Panjaitan. Martin Taha dimintai keterangan bersama dengan 9 saksi lainnya. Sejumlah fakta pun terungkap selama persidangan. Kasus korupsi proyek Jalan Eks Panjaitan atau Jalan Nani Wartabone hingga kini masih terus bergulir di persidangan. Baru-baru ini Pengadilan Tipikor Kota Gorontalo kembali menghadirkan 10 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus gratifikasi ini. Salah satu saksi yang dihadirkan merupakan mantan Wali Kota Gorontalo Martin Taha. Dengan mengenakan kemeja batik, Martin Taha terlihat memenuhi panggilan pengadilan. Martin Taha pun dimintai keterangan setelah 9 saksi lainnya. Selama persidangan, para saksi yang dihadirkan mengungkapkan sejumlah fakta baru, di mana Martin Taha disebut-sebut menerima aliran dana dari terdakwa untuk keperluan perjalanan dinas dan kebutuhan lain melalui ajudannya. Meski dicecar dengan banyak pertanyaan selama persidangan, mantan wali kota 2 periode ini mengaku tak pernah menerima aliran dana apapun dari terdakwa. Dari perjalanan dinas menerima juga dari bagian umum, jadi 2 kali menerima ini Pak. Oh tidak. Jadi waktu berangkat itu tidak mungkin kita dapat uang kan? Ya. Nanti dibayarkan setelah kita pulang melaksanakan tugas itu DP ini. Jadi tidak mungkin begitu pergi ini biayai sendiri dulu, baru pulang baru dimasukkan ke rekening kita. Gitu ya? Tapi tadi tanya-tanya Pak Martin menerima dari bagian umum sebelum berangkat Pak. Oh tidak menerima dari bagian umum. Ajudan yang mengatasi itu masalah itu dari mana saya tidak tahu dari itu kan. Oh begitu. Ya. Pak tadi saya singgung Ketua DPRD Kota Gorontalo bagaimana? Ketua DPR, itu saya tidak tahu karena mereka punya hubungan mungkin pertemanan mereka atau apa ya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa mengungkapkan bahwa fakta persidangan yang diungkapkan oleh para saksi sudah selaras dengan pernyataan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Kuasa hukum terdakwa pun menegaskan fakta-fakta persidangan tidak dapat diabaikan dan harus ditindaklanjuti. Fakta persidangan itu tidak bisa diabaikan dan kami tentu juga harus mengkonfirmasi terkait dengan bukti-bukti yang sudah kami miliki dan itu juga sudah ditunjukkan oleh jaksa. Sehingga dudukan masalah ini tidak bisa juga harus ada pada terdakwa, melainkan sedangkan terdakwa itu adalah fakta menunjukkan bahwa itu ada permintaan dan penyerahan sumber uang yang tidak pernah diabaikan oleh terdakwa, sehingga wajar kalau tanggapan-tanggapan yang disampaikan ataupun bantahan-bantahan yang oleh saksi itu terjadi karena kami berdasarkan fakta dan bukti ada yang disampaikan oleh terdakwa. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebelumnya telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Faisal Lahai sebagai kontraktor dan almarhum Antum Abdullah yang saat itu menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas gratifikasi dalam proyek Jalan Nani Wartabone dan sebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Keriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.